Shalom saudara-saudara, kita sampai ke bagian akhir. Sebelum kita melanjutkan ke kitab Wahyu, bagian ini kita ingin mengulang, melihat kembali kitab Daniel, kesimpulan dari kitab Daniel. Apa saja yang kita telah pelajari dari berbagai pelajaran sebelumnya. Kitab Daniel, sisi pewahyuan membahas mengenai adanya kerajaan-kerajaan dunia di sekitaran wilayah Timur Tengah, dari kerajaan Babel sampai ke kerajaan-kerajaan setelahnya, Persia, Yunani, Roma, dan kerajaan akhir. Tapi menariknya, bahwa di Daniel pasal 9, mulai ada informasi bahwa sampai akhir zaman. Jadi ada masa jeda, sehingga dari kaki sampai ke kaki bagian bawah ada potongan. Karena Mesias ditolak sehingga Injil sampai ke bangsa-bangsa lain, dan itu waktu yang tidak dilihat di perjanjian lama. Apa pesan dari kitab Daniel yang kita bisa pelajari? Apa kesimpulan dari pesan-pesan itu? Mari kita lihat. Yang pertama, dan yang terutama, bahwa Tuhan bertahta di atas semua pemerintahan manusia. Ada raja, ada pemerintahan, tapi Tuhan lebih tinggi. Dia di atas semuanya. Tuhan tetap pegang kendali dalam segala situasi. Pasal 1 contohnya, Tuhan memberkati umatnya. Dia menjaga kekudusan. Memberikan hikmat. Pasal 2, Tuhan bisa bicara kepada raja kafir, kepada raja dunia. Dan Tuhan yang membukakan pewahyuan kepada Daniel. Pasal 3, Tuhan sanggup melindungi umatnya. Sadrah, Mesakh, Abednego. Tapi pasal 3 juga bicara umat Tuhan yang mau ikut Tuhan di tengah penderitaan. Luar biasa. Pasal 4, Tuhan bisa merendahkan raja sombong. Kenapa? Karena walaupun Nebukadnezar raja paling tinggi pada waktu itu di daerah itu, tetap Tuhan lebih tinggi. Tuhan yang bertahta di atas kerajaan manusia. Pasal 5 juga sama, anak Nebukadnezar sombong, dan Tuhan hukum, dan Tuhan ganti. Pasal 6, Tuhan melindungi umatnya lagi, kali ini Daniel dari goa singa. Tapi semua ini menyatakan campur tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan di tengah pemerintahan manusia, karena Tuhan yang bertahta. Manusia melihat kerajaan dunia, melihat pemerintahan manusia yang ada. Tuhan lebih tinggi dari semuanya. Tuhan yang bertahta di tengah perubahan zaman. Ya, Tuhan yang bertahta. Poin selanjutnya adalah di kitab Daniel, penulis begitu banyak karakteristik umat Tuhan di akhir zaman. Umat yang dewasa. Contoh, umat yang rela menjaga kekudusan di tengah keadaan. Umat yang mencari Tuhan di tengah tekanan sehingga mendapat hikmat dan pewahyuan. Daniel mencari Tuhan untuk mendapat pengertian. Umat yang siap ikut Tuhan di tengah penderitaan. Sadrah, Mesakh, Abednego berkata, kalau Tuhan melepaskan kami, Tuhan lepaskan. Kalau enggak, kami mau raja tahu, kami enggak akan menyembah patung. Umat yang siap menderita, setia sama Tuhan di tengah ancaman kematian. Umat yang siap menyampaikan kebenaran. Daniel menyampaikan kebenaran dengan begitu lugas di hadapan kaisar yang bisa bunuh dia. Umat yang dewasa adalah umat juga yang berdoa syafaat, yang peduli dengan bangsa, bukan sekedar dirinya sendiri. Berhubungan dengan doa syafaat juga berhubungan dengan tekun menantikan Tuhan. Kenapa? Karena ada peperangan besar untuk mendapat pewahyuan. Tentu umat yang menjadi terang, yang menuntun banyak orang pada kebenaran. Umat yang dewasa. Karakteristik umat yang luar biasa, yang bisa jadi teladan. Kita bertumbuh ke arah ini, supaya kita jadi dewasa di hadapan Tuhan. Umat yang dewasa, salah satu pesan kuat akhir zaman. Umat
yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berapa banyak pembahasan akhir zaman lebih banyak bicara mengenai kondisi yang menakutkan. Penganiayaan, krisis ekonomi, antikris, perubahan zaman yang mengerikan. Kalau mau ngomong kenyataannya, apapun perubahan zamannya, kalau umat mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ini pesan yang harusnya lebih kuat bersuara daripada perubahan zaman. Daripada bencana, pandemi, krisis akhir zaman. Umat Tuhan yang dewasa, yang akan kuat dan bertindak di akhir zaman, di tengah berbagai tekanan. Itu pesan kuatnya yang Alkitab nyatakan kepada kita. Kitab Daniel berbicara mengenai kerajaan dunia. Sejarah yang begitu akurat. Ada banyak hal yang diketahui jauh sebelumnya dan terjadi dengan amat sangat akurat. Bagaimana kerajaan Yunani bisa mengalahkan Persia, bagaimana ada satu rajanya lalu diganti sama 4 pemimpin, 4 jenderal dari Alexander. Itu luar biasa, ketepatan nubuatan Alkitab sangat presisi. Ini tabel berikut ini menjelaskan berbagai kerajaan yang ditulis dalam kitab Daniel dengan fokus utama kerajaan Yunani dan kerajaan akhir. Karena penderitaan bangsa Israel pada waktu kerajaan Yunani menjadi gambaran nantinya tekanan yang akan terjadi pada akhir zaman. Makanya fokusnya kepada kerajaan Yunani dan kerajaan akhir. Dengan beberapa informasi bahwa kemegahan kerajaan-kerajaan dunia di hadapan Tuhan digambarkan sebagai monster. Bukan megah sih, monster, mengerikan. Lalu negara-negara domba adalah pemerintahan manusia, tapi yang berbuat baik kepada umat Tuhan. Sedangkan kambing adalah pemerintahan manusia yang membenci atau menganiaya umat Tuhan. Selanjutnya, ada banyak juga di kitab Daniel membahas mengenai pewahyuan kerajaan akhir. Kerajaan antikris, kerajaan di akhir zaman, pemerintahan manusia di akhir zaman. Akan ada pemimpin yang menentang Tuhan. Munculnya dari krisis bangsa-bangsa, dari perubahan bangsa-bangsa. Awalnya penuh kelicikan, penuh tipu muslihat, tapi waktu berkuasa makin lama makin jelas memberontak melawan Tuhan. Tidak suka umat Tuhan pastinya. Terutama tidak suka Yerusalem. Akan menyerang Yerusalem, menajiskan bait suci, menganiaya orang Israel dan orang percaya pada umumnya. Tapi jelas Tuhan melindungi umatnya. Tapi jelas umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Akan merendahkan semua agama, pemimpin akhir ini, dan mengajak penyembahan langsung kepada setan. Ini karakteristik yang akan dia lakukan. Tapi belum selesai. Karena kita melihat sisi lainnya. Kalau sisi yang tadi doang dinyatakan, kesannya mengerikan. Kesannya sangat takut. Akhir zaman, menakutkan. Tapi apakah benar begitu? Alkitab menyatakan dia itu tanduk kecil. Tidak menyatu. Ingat? Besi campur tanah liat. Kacau. Banyak yang menentangnya. Dan berkuasa hanya sementara dalam waktu yang Tuhan kasih. Tuhan izinkan, setelah itu disingkirkan. Kalau melihat sisi ininya, gak hebat-hebat banget sih. Lalu ingat, Tuhan bertahta. Goliat yang besar, satu batu kerikil habis. Dalam anugerah Tuhan, pastinya. Tapi dalam anugerah Tuhan, apapun yang manusia lihat besar, satu batu kerikil habis. Rapuh. Mari kita lihat dengan perspektif yang lengkap. Jangan setengah-setengah. Karena Alkitab tulis lengkap, kenapa orang lihat setengah-setengah kadang-kadang. Banyak orang kadang-kadang terlalu meninggikan pemerintahan akhir. Nggak sehebat itu. Gak sehebat itu, Tuhan yang bertahta. Nah, selanjutnya, pewahyuan mengenai kerajaan Tuhan.
Daniel juga melihat berbagai pewahyuan mengenai kerajaan Tuhan. Dimulai dari batu kecil, Tuhan mulai dari sederhana, tapi akan jadi besar. Kerajaan surga seperti biji sesawi katanya, tapi akan jadi besar. Dan Tuhan, ada tahta dan Tuhan yang duduk di atas tahta. Tuhan yang pegang kendali, yang memerintah gitu, yang berkuasa. Dan dia yang bisa membatasi waktu tiap kerajaan. Semua hanya dalam izinnya, dalam ketetapan rencana Tuhan yang sempurna. Sedangkan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, ada yang bangkit jadi besar, hancur. Tapi kerajaan Tuhan yang kekal, yang tidak tergoyahkan. Dan kita, umat Tuhan, yang dewasa, akan memerintah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Semua yang ada di kitab Daniel, kalau mau disimpulkan, diambil intisarinya, bisa disimpulkan dengan kata-kata ini. Tuhan bertahta. Itu alasannya pelajaran akhir zaman kita. Apa mau judulnya? Apa temanya tuh pelajaran akhir zaman? Apa tema yang kita ambil? Makanya saya langsung pakai kata Tuhan bertahta dari awal ya. Ini pelajaran menyatakan Tuhan bertahta di atas semua keadaan. Dan kebenaran ini menjadi modal dasar untuk kita lihat kitab Wahyu. Ada banyak hal di kitab Wahyu akan unlock, akan terbuka saat melihat dari sudut pandang Tuhan bertahta. Kita akan belajar kitab Wahyu, tapi dengan landasan dengan modal yang kuat. Tuhan bertahta, Tuhan pegang kendali. Mari kita lanjutkan. Kita akan, bagian berikutnya kita mulai membahas kitab Wahyu. Sekali lagi, dengan pengertian Tuhan bertahta. Amin.